Ya, shalom untuk kita semua. Shalom. Ya, bersyukur kepada Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam program Misbah Doa Pagi, di mana kita setiap pagi memuji memuliakan Tuhan. Setiap pagi kita datang kepada Tuhan, dan setiap pagi juga kita boleh merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita. Hari ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27. Matius 21 ayat 23 sampai 27, kita akan membacanya berganti-gantian. Saya akan membaca ayat 23, Bapak Ibu sekalian akan membaca ayat 24. Kita berganti-gantian. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Sama-sama. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Ya, demikian jauh Amin. pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, berbahagia kita yang merenungkan firman Tuhan, dan berbahagia kita yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya. Nah, saudaraku ini berkati Tuhan, bagian ini pernah kita bahas di dalam pembahasan ataupun kelompok pembinaan iman ya, beberapa minggu atau bulan lalu, ya, dimana di dalam bagian ini kita diingatkan kembali bagaimana kita bisa melihat tentang otoritas dan juga kuasa yang Tuhan nyatakan atas pribadi Kristus Yesus ya, dimana ketika Yesus melakukan segala sesuatu di dalam pelayanannya, itu kuasanya berasal dari mana? Ya, tentu kita tahu bahwa kuasa itu berasal dari Allah ya, dimana kita percaya bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah itu sendiri ya, sehingga ketika dia melakukan setiap pelayanannya, itu adalah otoritas yang Bapa berikan kepadanya dalam misi untuk melayani setiap umat yang ada di sana. Nah, sehingga ketika Yesus melakukan banyak hal, melakukan tanda-tanda mujizat, ya, itu terjadi sesuatu hal yang luar biasa, ya, terjadi sesuatu hal yang bisa dibilang di luar logika, ya, banyak sekali hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, rupanya ketika banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan, banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, ya, imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, mereka tidak suka, ya, mereka bermufakat untuk menjebak Yesus, ya, mereka mencari cara supaya Yesus dapat dipersalahkan atas setiap apa yang Yesus lakukan. Ya, kita tahu ketika Yesus melakukan banyak sesuatu yang luar biasa di dalam pelayanannya, ya, itu sedikit banyak membongkar kebobrokan yang ada di dalam praktek-praktek kehidupan bangsa Yahudi, ya, praktek-praktek kehidupan di dalam pribadi imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang Saduki dan sebagainya. Sehingga mereka tidak senang. Ya, di ayat 23 dikatakan lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ,
Datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan bagian ini ataupun ayat ini, ya sebenarnya mereka sudah mengerti, ya sebenarnya mereka sudah paham. Dan kalaupun mereka bertanya, itu adalah sesuatu pertanyaan yang menjebak. Ya, kita bisa melihat di sini motivasi mereka adalah bukan karena tidak tahu, tetapi karena ingin menjebak. Ya, hati mereka picik, ya, hati mereka curang, hati mereka karena tidak suka, mereka ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan yang menjebak. Ya, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi mempertanyakan kuasa Yesus bukan karena ingin percaya, melainkan karena mereka merasa terancam. Ya, nah saudara yang diberkati Tuhan, di dalam bagian ini ya saya merenungkan beberapa hal ya. Yang pertama, saya diberkati dalam bagian ini bagaimana ketika kita menjalani kehidupan ini, ya kita harus menjadi orang yang tulus. Ya, jangan sampai kita menjadi pribadi yang mencelakakan orang lain. Ya, jangan sampai kita memiliki sakit hati karena kita memiliki dendam, karena kita mungkin tidak suka dengan seseorang, lalu kita merancangkan sesuatu hal yang jahat. Ya, itu tidak boleh. Ya, kita harus menjadi pribadi yang tulus, pribadi yang mengasihi, ya bukan pribadi yang mencelakakan. Ya, seringkali saudaraku yang diberkati Tuhan, oleh karena alasan kita tidak suka dengan seseorang itu, ya mungkin dia pernah menyakiti kita, mungkin karena dia keberadaan kita menjadi terancam, ya kita tidak suka, sehingga kita merancangkan segala sesuatu yang tidak baik atas pribadi seseorang itu. Ya, saya ingat ketika saya dulu kuliah, ketika ada kelas, lalu ada materi presentasi di mana setiap orang atau setiap mahasiswa itu mempresentasikan hasil pengamatannya. Ya, kadangkala ini agak kurang baik juga ya, ketika kita sebenarnya sudah tahu jawaban daripada pertanyaan kita sendiri, tetapi kita sengaja saya setiap khusus sengaja melontarkan pertanyaan yang saya sudah ketahui jawabannya, ya hanya untuk menguji orang ini, teman saya ini siap atau tidak, ya. Nah, dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, tetapi sebenarnya sudah tahu ya, untuk menjebak bagaimana mahasiswa ini atau teman saya ini siap atau tidak, ya. Nah, kadang-kadang seperti itu kita, saudara ini berkati Tuhan. Ya, ketika kita diperhadapkan dengan situasi dan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya kita belajar terus untuk menjadi pribadi yang tulus. Amin. Kita menjadi pribadi yang sungguh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jangan sampai sedikit pun kita memiliki niat untuk mencelakakan orang lain. Ya, jangan sampai kita memiliki niat untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Ya. Nah, kadang-kala saudaraku yang diberkati Tuhan, hal ini yang menjadi celah bagi kita. Hal ini yang menjadi kesempatan bagi iblis ya untuk merusak kita, anak-anak Tuhan. Ya, tidak sedikit juga ya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, banyak juga terjadi di dalam gereja-gereja, banyak juga terjadi di dalam kalangan hamba Tuhan. Ya, oleh karena kepentingan pribadi, oleh karena kepentingan kelompok, ada hal-hal yang dirancangkan untuk menjatuhkan ya sesama kita. Dan ini harus kita hindari, saudara yang berkati Tuhan. Jadilah pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadilah kita pribadi yang sungguh-sungguh ya merancangkan sesuatu yang baik, yang melihat ke depan untuk apa yang bisa kita kerjakan bersama ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita bisa melihat juga di dalam bagian ini, saudara yang berkati Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan suatu ujian, ketika kita diperhadapkan dengan suatu
cobaan, ketika kita diperhadapkan dengan suatu jebakan, kita juga bisa belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Ya, bagaimana Tuhan Yesus menyikapi ya setiap jebakan, setiap pertanyaan-pertanyaan yang menjebak ini dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Ya, di ayat 24-25 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes, dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?" Nah, kita bisa melihat saudara yang diberkati Tuhan. Hal kedua yang kita pelajari dalam bagian ini adalah bagaimana kita harus memohon hikmat yang datangnya daripada Tuhan untuk setiap apapun yang kita lakukan. Amin. Amin. Ya, ketika kita bisa memiliki hikmat, ya, ketika kita sudah dipimpin Roh Tuhan, saya yakin dan percaya segala apapun yang kita lakukan, yang kita perkatakan, itu pasti mendatangkan sukacita bagi diri kita dan juga orang lain. Ya, saya belajar di sini saudara yang berkati Tuhan. Saya memperhatikan bagaimana Yesus tidak langsung marah ketika Yesus dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak itu. Saya yakin dan percaya Yesus tahu apa yang menjadi motivasi para tua-tua dan imam kepala bangsa Yahudi pada saat itu ketika mereka bertanya. Ya, Yesus tahu segalanya, tetapi Yesus menjawab dengan penuh kasih. Yesus menjawab dengan penuh hikmat. Ya, Yesus menjawab dengan penuh kebijaksanaan. Saudara yang berkati Tuhan, marilah kita belajar menjadi orang yang bijaksana di dalam menanggapi segala sesuatu. Ya, kadang-kala saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita sudah merasa disakiti, ketika kita merasa mungkin kita akan dicelakakan seseorang, kita merasa wah orang ini akan menghancurkan saya, kita mungkin langsung tersulut emosi kita. Mungkin kita akan marah-marah, mungkin kita akan mencak-mencak, mungkin kita akan mengatakan dan kita mengutuki sesama kita. Tetapi kita belajar pada pagi hari ini untuk kita menjadi pribadi yang tenang, untuk kita bisa menjadi pribadi yang bijaksana, untuk menanggapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ya, apapun tantangan, apapun persoalan, ataupun banyak mungkin rancangan-rancangan jahat orang terhadap kita, mari kita hadapi itu dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara yang diberkati Tuhan, Roh Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita terus diberikan pengertian, untuk kita terus diberikan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita lakukan, dan apapun yang kita pikirkan, semuanya memuliakan Tuhan. Ayat 27 mengatakan, lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ya, kita bisa melihat daripada bagian ini, ya, akhirnya ada kekecewaan yang dialami oleh para imam-imam kepala dan ahli Taurat itu. Ya, mereka gagal untuk menjebak Yesus. Mereka gagal untuk menyatakan kesalahan kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ada dua hal yang kita pelajari pada bagian ini. Yang pertama adalah jangan kita merancangkan sesuatu yang jahat terhadap sesama kita, meskipun sesama itu mungkin menyakiti kita, membuat kita merasa mungkin tidak nyaman dan sebagainya. Yang kedua, kita belajar untuk terus meminta hikmat yang datang daripada Tuhan, meminta pertolongan agar kita menjadi pribadi yang bijaksana, pribadi yang tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, menuntun kita. Saya berdoa untuk kita semua.